Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senia Aprilia. Di sini saya akan membahas tentang penyaluran dana bank, yaitu kredit. Tujuan pembelajaran ini untuk memahami tentang penyaluran dana kredit. Kita akan membahas tentang kredit. Kredit itu apa? Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dari pinjam-peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunganya. Tujuan kredit ini untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan daya guna uang dan meningkatkan peredaran uang, meningkatkan peredaran barang, stabilitas ekonomi, lalu pemerataan pendapatan. Siklus pengkreditan. Dari siklus pengkreditan ini ada perekonomian kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, lalu ada pengikatan jaminan, dropping kredit, pengawasan kredit, lunasan kredit. Di tahap 1 ini permohonan kredit, yaitu ada bank hanya akan memberikan kredit jika diajukan secara tertulis. Lalu yang kedua ada permohonan harus berisi informasi yang lengkap. Nah, yang ketiga ini ada bank akan memeriksa kebenarannya. Jadi ketika kita mengajukan pinjaman, kita akan diperiksa data-data yang diminta oleh bank, seperti itu. Lalu ada analisis kredit. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, seperti itu. Jadi maksudnya ini dari pihak bank juga tidak meminjamkan begitu saja walaupun datanya sudah lengkap. Dari pihak bank juga akan menganalisis pendapatan kita mampu atau tidak untuk menjalankan pengkreditan tersebut, seperti itu. Lalu ada prinsip analisis kredit, yaitu ada 5C, yaitu yang pertama character, capacity, capital, collateral, condition of economic plus constraints, seperti itu. Di C pertama ada character, yaitu watak, mengetahui sifat atau watak dari seorang calon debitur. Tujuannya itu untuk memberikan keyakinan yang tercermin dari latar belakang, keadaan keluarga dan lain-lain. Dan capacity itu kemampuan. Melihat dari kemampuan calon debitur ini dalam bayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba, seperti itu. Lalu ada kapital, yaitu modal, berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si debitur. Langkah utama untuk menentukan apakah modal seorang itu kuat adalah mendapatkan laporan aset dan pasifa dari si calon debitur dan harus dipastikan data tersebut akurat, seperti itu. Lalu ada kolateral. Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya dan keabsahan harus diteliti, seperti itu. Lalu ada condition ekonomi, dapat dilihat melalui dua kategori, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Ekonomi sekarang dari masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, seperti itu. Lalu fungsi dari perjanjian kredit. Jadi di fungsi perjanjian kredit ini yaitu ada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, lalu ada alat bukti, batasan-batasan dan kewajiban bagi para pihak debitur, lalu ada monitoring kredit, seperti itu. Isi perjanjian kredit itu yang harus kita lengkapi, itu di sini ada ada poin-poinnya, itu ada yang pertama ada identitas para pihak, kedua klausula presentation dan warantis,
Lalu yang ketiga itu ada tujuan pemberian kredit. Jenis kreditnya itu ada bermacam-macam ya. Lalu selanjutnya ada biaya-biaya. Selanjutnya ada klausula barang agunan. Lalu ada klausula negatif konvenan, klausula tindakan, dan dan lain-lainnya. Lalu dari perkreditan gini ada berbagai macam ya. Misalnya seperti gadai itu termasuk kategori kredit juga, yaitu gadai adalah satu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang piutang lainnya, dengan kekecualiannya biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan, seperti itu. Nah, dari mutu kredit itu ada kualitas, aktiva, produktif. Misalnya kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit bermasalah, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet, seperti itu. Jenis-jenis kredit atas tujuan dasar penggunaan yaitu ada kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, seperti itu. Sekian dari saya gagasan. Lalu gagasan yang saya ambil dari resiko penyaluran dana bank kredit, yaitu resiko kredit macet biasanya dapat terjadi jika nasabah tidak membayar kredit. Dan dari manfaatnya itu ya, penyaluran dana kredit dapat membantu masyarakat membeli barang-barang yang mereka butuhkan, yang mungkin mereka kurang mampu bayar secara cash, jadi mereka bisa membelinya dengan secara kredit, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima, dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.